Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda semuanya. Semoga disayangi ya. Channel yang membahas tentang hal-hal random, segala hal dibahas di sini. Tetapi mungkin akan lebih fokus di dunia pendidikan. Oke, kali ini saya akan membahas dari satu pertanyaan yang mungkin menggelitik buat diri saya sendiri karena saya juga termasuk di dalamnya gitu. Terkait pertanyaan mengapa kita harus belajar sejarah. For your information, bahwasanya saya sendiri adalah mahasiswa sejarah ya. Mahasiswa ilmu sejarah S1-nya di UNS dan juga mahasiswa PPG Prajabatan Prodi Sejarah untuk saat ini. Dan ya sudah berjalan sekitar 7 bulan dan ya alhamdulillah merasakan beberapa hal berkaitan soal sejarah gitu. Kalau dulu di ilmu sejarah saya mempelajari tentang konsep sejarah itu seperti apa, tetapi di PPG ini, pendidikan profesi guru, saya belajar tentang bagaimana menyampaikan sejarah ini dengan cara baik dan benar sehingga peserta didik bisa mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Mungkin seperti itu. Oke, berangkat kembali dari pertanyaan mengapa kita harus belajar sejarah gitu. Perlu kita ketahui bahwa sejarah adalah jendela yang membuka pandangan kita terhadap masa lalu, memberikan kita wawasan yang mendalam tentang bagaimana dunia kita terbentuk. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, mengapa kita harus mempelajari sejarah? Sebuah disiplin yang tampaknya hanya menyoroti peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Namun ada alasan kuat yang mendasari pentingnya belajar sejarah, yang tidak hanya relevan bagi kita secara individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama adalah memahami identitas dan warisan budaya. Jujur ya, sebelum menjadi mahasiswa sejarah, mungkin saya sendiri itu belum mengenal terkait identitas dan budaya yang ada di daerah sekitarku. Karena mungkin ya dulu namanya anak muda ya, yang penting main-main, yang penting senang-senang seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya itu membuat kita kaya gitu loh. Yaitu adalah keragaman budaya. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia ya tentunya memiliki sebuah tuntutan ya, menurut saya seperti itu. Sebuah tuntutan untuk mengenali dan juga melestarikan budaya yang kita punya. Karena itu merupakan kekayaan identitas yang kita miliki seperti itu. Sejarah adalah fondasi dan identitas kita. Melalui sejarah, kita dapat memahami asal-usul kita, nilai-nilai yang membentuk budaya kita, dan bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi kehidupan saat ini. Misalnya, dengan mempelajari sejarah Indonesia, kita dapat memahami perjuangan para pahlawan dalam mencapai kemerdekaan, yang menjadi landasan bagi nilai-nilai nasionalisme dan persatuan. Warisan budaya yang kita pelajari dari sejarah juga membantu kita menghargai keragaman budaya dan warisan leluhur yang ada di sekitar kita. Jadi dari identitas yang kita miliki akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, rasa bangga terhadap apa yang kita punya saat ini, terutama terkait nilai-nilai yang ada di negara Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga, harus mengakui, harus mempelajari terkait warisan dan nilai-nilai budaya yang kita punya. Karena itu sangat penting sekali sobat. Oke, yang kedua, sejarah mengajarkan kita untuk menghindari kesalahan yang sama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sejarah berulang dengan sendirinya. Kalau dulu dalam perkuliahan
Saya mempelajari konsep bahwasanya sejarah itu seperti cokro manggilingan, seperti sebuah siklus yang terus berputar. Dan hal ini seringkali membuat kita sadar bahwa kita dapat mengenali pola-pola peristiwa yang sering terjadi berulang kali. Misalnya, konflik-konflik yang terjadi karena perbedaan etnis atau agama yang dapat memberikan pelajaran penting tentang pentingnya toleransi dan dialog dalam menjaga perdamaian. Dengan memahami kesalahan masa lalu, baik dalam skala individu maupun bangsa, kita dapat menghindari mengulanginya di masa depan. Oke, teman-teman, salah satu hal, mengapa kok kita dulu itu susah merdeka? Ya, karena menurut saya perjuangan kita dulu masih bersifat kedaerahan. Belum adanya persatuan yang mengikat seluruhnya. Jadi ya mungkin daerah A bergejolak, daerah B masih belum adanya persatuan. Jadi ya belum adanya support satu sama lain gitu. Jadi ya penting sekali ya kita mengenal perbedaan, kita mengenal toleransi, kita mengenal sejarah bahwasanya leluhur kita sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah itu dapat membentuk wawasan yang kritis dan analitis. Oke, belajar sejarah melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber informasi, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan memahami konteks di balik peristiwa. Ini membantu kita mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi informasi di era digital yang seringkali penuh dengan misinformasi, pemahaman sejarah memberikan kerangka berpikir yang kritis untuk menilai kebenaran dari suatu pernyataan atau peristiwa. Oke, poin penting yang saya tangkap dari hal ini adalah ketika saya belajar sejarah, saya diajarkan untuk mengungkapkan sejarah dengan cara sesuai fakta atau secara faktual, atau kita mengungkapkan sejarah itu harus ada sumber yang valid atau kredibel. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Di era sekarang ini, di era globalisasi yang mana informasi itu menyebar secara cepat, tetapi tidak ada filterisasi. Terkadang seperti itu dalam diri kita sendiri. Banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita bohong di luar sana yang akhirnya memecah belah kita sendiri. Banyak sekali berita-berita bohong yang justru menjauhkan kita antar sesama. Jadi dengan kita belajar sejarah, kita akan memahami bahwa memilah dan memilih sumber informasi itu sangat penting sekali. Seperti itu. Kemudian yang keempat, sejarah itu dapat menginspirasi perubahan sosial dan inovasi. Banyak perubahan sosial dan inovasi yang terjadi karena pemahaman mendalam terhadap sejarah. Sejarah memberikan contoh-contoh tokoh-tokoh yang telah berani melawan ketidakadilan dan menginspirasi perubahan. Contohnya, perjuangan tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Martin Luther King menunjukkan bagaimana perlawanan tanpa kekerasan dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Dengan belajar sejarah, kita dapat terinspirasi untuk mengambil tindakan positif dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Oke, ini juga salah satu poin penting ketika kita belajar sejarah, yakni kita bisa mengidolakan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di masa lalu. Kita mengenal Bapak Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator Bangsa Indonesia. Kita mengenal Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yang merupakan Wakil Presiden pertama sekaligus Bapak Koperasi Indonesia. Kita bisa mengenal Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Terus kemudian juga ada Haji Omar Said Cokro Aminoto yang melahirkan murid-murid berbagai ideologi bangsa. Sungguh luar biasa. Banyak sekali tokoh-tokoh yang
bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita tiru teladannya, bisa kita jadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Itu sangat cocok sekali. Tentunya dalam pemilihan tokoh ini kita harus perhatikan tokoh mana yang kita pilih. Jangan sampai tokoh-tokoh yang kita idolakan itu justru adalah tokoh-tokoh yang justru membuat disintegrasi bangsa, justru membuat perpecahan bangsa, justru membuat kacau balau kondisi ketentraman di masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Kita harus selektif memilih tokoh-tokoh yang benar itu seperti apa, yang patut kita jadikan idola itu seperti apa. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja hal-hal yang bisa kita pelajari. Mengapa kok kita harus belajar sejarah? Karena di era sekarang ini belajar sejarah mungkin membosankan, atau cenderung mungkin belajar sejarah itu adalah hal yang tidak menarik, terus kemudian tidak bermanfaat. Bahkan pikiran-pikiran atau mindset seperti itu harus kita hilangkan, karena belajar sejarah itu banyak sekali manfaatnya, kawan. Jadi kawan, jangan lupa belajar sejarah, karena kita kaya dengan sejarah. Kita adalah manusia-manusia yang sudah generasi yang sudah banyak sekali ya, dari manusia yang pertama kali datang ke Indonesia, maka peradaban itu sudah muncul. Ingat kawan-kawan, sejarah itu penting, karena sejarah itu kan meliputi ada waktu, ada tempat, dan juga ada peristiwa. Tiga komponen ini pasti kita sering mengalami di dalam sepanjang hari, di dalam momen-momen tertentu dalam kehidupan kita. Dan sejarah juga memberikan kita hikmah ataupun intisari kehidupan. Sangat penting sekali sobat, karena dengan kita belajar sejarah, kita bisa merenung apa saja hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menjalani kehidupan. Sejarah juga mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga sesama, bahwa persatuan itu penting dari hal-hal yang bersifat pribadi ataupun golongan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman semuanya. Jangan lupa belajar sejarah, karena sejarah itu penting bagi kehidupan. Sejarah itu adalah guru kehidupan. Historia Vitae Magistra.